Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur karena Tuhan mempertemukan kita kembali melalui Bina Iman GKI Klasi Solo pada hari ini. Kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau sudah berkenan untuk memberkati kami di dalam kehidupan kami. Engkau membangkitkan kembali pengharapan kami, Engkau memulihkan kami, Engkau mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau menganugerahkan hati yang melimpah dengan damai dan sejahtera. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mau bersama memaknai hari ini untuk kemuliaan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami pada saat ini bersama mau merenungkan sabda Tuhan. Engkau ya Allah Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat untuk kami mengerti setiap perkataan yang Tuhan katakan kepada kami, dan kami dengan sukacita memberi diri kami untuk dibentuk oleh Tuhan melalui setiap kebenaran firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, di dalam tangan-Mu kami serahkan diri kami, kiranya Tuhan berkenan untuk memeteraikan setiap kebenaran di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Yesaya 26 ayat 1 sampai dengan ayat 15, demikian sabda Tuhan. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar, yang tetap setia. Yang teguh hatinya, kau jaga dengan damai sejahtera. Damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan mereka yang tinggal di tempat tinggi. Kota yang menjulang tinggi telah direndahkannya. Direndahkannya sampai ke tanah dan dibuatnya rata sampai mencium debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jalan orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Juga di jalan keadilan-Mu, kami menanti-nantikan Engkau, ya Tuhan. Kesukaan kami ialah memanggil nama-Mu dan mengingat Engkau. Jiwaku merindukan Engkau pada waktu malam. Ya, pada waktu pagi batinku sudah mencari Engkau. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri tempat hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu terangkat, tetapi mereka tidak melihatnya. Hendaklah mereka melihat gairah-Mu untuk umat-Mu dan mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu melahap mereka. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, selain Engkau, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami. Tetapi hanya nama-Mu saja kami masyhurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup lagi. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit lagi. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka.
Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah, ya Tuhan. Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Engkau memperoleh kemuliaan. Engkau sangat memperluas negerinya. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 1, Daud mengatakan bahwa ada orang benar dan ada orang fasik. Jalan hidup orang benar dan jalan hidup orang fasik. Di dalam bacaan kita pada hari ini, kita juga melihat hal yang seperti itu. Ada orang benar, ada orang fasik. Ada jalan orang benar dan ada jalan orang fasik. Pada ayatnya yang ke-7 di dalam bacaan kita tadi dikatakan jalan orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di sini dikatakan jalan orang benar itu lurus, karena Tuhan sendiri yang merintis jalan bagi orang-orang yang benar. Kita suka mengatakan bahwa dalam hidup ini kita selalu berhadapan dengan yang namanya pilihan. Termasuk di dalamnya adalah juga ketika kita menentukan pilihan kita. Apakah kita akan memilih jalan hidup yang benar ataukah kita akan memilih jalan hidup orang fasik. Tetapi dari sini mari kita bersama melihat, kalau kita memilih jalan hidup yang benar, jalan hidup itu adalah jalan hidup yang dirintis oleh Allah sendiri. Allah sendiri yang sudah memberikan kepada kita teladan, Allah sendiri yang sudah memberikan kepada kita contoh, Allah sendiri yang sudah meninggalkan jejak itu bagi kita. Dan kita mengikuti jejak Tuhan, mengikuti teladan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Tidak ada cara lain agar kehidupan kita berada di jalan yang benar adalah ketika kita harus berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak ada cara yang lain selain kita tetap tinggal, tetap berada di dalam Allah. Kalau dalam bacaan kita tadi, di sana juga dikatakan, pernah ada tuan-tuan yang lain. Tetapi sesungguhnya yang adalah Tuan, yang adalah Tuhan, hanyalah Allah sendiri. Tidak ada yang seperti Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memilih jalan hidup yang benar, memang bukan berarti bahwa tanpa persoalan. Secara logika, mungkin kita berpikirnya adalah, kalau saya berada pada jalan yang benar, kalau saya melakukan segala sesuatu yang benar, maka otomatis tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Bukankah ini yang benar? Tetapi jangan lupa bahwa kita tinggal di dunia ini yang ketika orang mempertahankan hidup pada jalan yang benar, pada jalan yang lurus, pada jalan yang sudah diajarkan oleh Tuhan, justru berhadapan dengan begitu banyak tantangan dan persoalan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan kita menjadi putus asa. Jangan kita lalu kemudian beralih, berpindah, berpaling, berada pada jalan yang benar ini. Ternyata jalan itu juga bukan jalan yang mudah, lalu kemudian kita beralih mengikuti jalan orang fasik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita ini selain berbicara tentang ada jalan orang benar, ada jalan orang fasik, bacaan kita juga berbicara tentang adanya satu pengharapan. Ketika seseorang berada dalam kehidupan yang sulit,
berada dalam tekanan yang berat, di dalam masa yang gelap, maka kerap kali banyak orang tidak melihat masih ada secercah cahaya di mana dia bisa berpengharapan. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam Allah, orang-orang yang menjadikan Tuhan itu sebagai sandaran hidup, maka sekalipun ada di dalam situasi yang sulit, ada dalam tekanan yang berat, ada di masa yang teramat gelap, tetapi dia masih punya secercah cahaya, setitik harapan yang akan membuatnya untuk terus berjuang bahwa di masa depan ada kehidupan yang lebih indah. Tuhan akan membuatnya menjadi semakin bertambah dan bertambah. Kita diajak untuk terus hidup di jalan orang yang benar. Kita terus diajak untuk tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita terus diingatkan untuk hanya menjadikan satu Tuhan saja. Sekalipun juga ada tawaran-tawaran tuan-tuan yang lain. Terkadang kita mudah untuk tergoda. Terkadang kita mudah untuk tergiur. Apalagi kalau ada iming-imingnya. Tetapi jangan lupa, yang sesungguhnya Tuhan hanyalah Tuhan yang sudah mati tetapi yang juga bangkit. Bukan mati dan selesai. Itulah Tuhan kita. Kalau kita tetap tinggal berada di dalam Dia, kalau kita tetap berada pada jalan yang sudah Dia rintis, maka sesulit apapun, seberat apapun, segelap apapun perjalanan yang kita tempuh, senantiasa ada pengharapan di dalam Dia. Senantiasa ada kekuatan di dalam Dia. Senantiasa ada jalan keluar yang Dia buka untuk setiap kita. Pilihan ada pada kita masing-masing, Bapak Ibu. Apakah kita akan memilih jalan hidup orang benar atau kita akan memilih jalan hidup orang fasik? Kalau kita memilih jalan hidup orang benar, maka masa depan itu ada untuk kita. Tapi kalau kita memilih jalan hidup orang fasik, di dalam bacaan kita tadi dikatakan, sekalipun orang fasik itu melihat hal-hal yang luar biasa, tapi mereka tidak akan pernah mau belajar dari semuanya. Sehingga tidak ada hal yang lebih baik untuk dibuat bagi mereka selain menerima hukuman. Sekali lagi pilihan ada pada kita. Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan, kehidupan pada hari ini. Mungkin di hari-hari yang lalu kita pernah berada pada pilihan yang salah. Tetapi hari ini Tuhan memberikan kepada kita kesempatan sekali lagi. Silakan untuk menentukan pilihan dan jangan salah menentukan pilihan lagi. Agar kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk sabda-Mu. Terima kasih karena Engkau menunjukkan kepada kami jalan hidup yang seharusnya kami tempuh. Jalan hidup itu adalah jalan di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Jalan yang sudah Tuhan rintis sendiri, jalan yang sudah Tuhan jalani, jalan yang sudah Tuhan lalui. Engkau sudah meninggalkan jejak bagi kami, dan biarlah kami setia untuk mengikuti jejak Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk kami terus tinggal di dalam Engkau, di dalam kebenaran firman-Mu. Bapa, ada begitu banyak pergumulan umat-Mu yang dinaikkan di hadapan-Mu. Engkau ya Allah bukan hanya mendengar, Engkau bukan hanya melihat, tetapi kami percaya bahwa Engkau juga bertindak atas setiap pergumulan hidup umat-Mu. Tuhan, nyatakanlah segala yang terbaik menurut kehendak-Mu. Bapa di surga, kami doakan juga untuk bangsa dan negara ini.
Kami serahkan para pemimpin kami di dalam tangan Tuhan. Kau menganugerahkan hikmat, kemampuan, kesehatan bagi setiap mereka, supaya mereka boleh mengerjakan tanggung jawab mereka dengan baik. Kau berkati juga segenap keluarga mereka, supaya boleh memberikan dukungan untuk para pemimpin bangsa kami melakukan segala yang benar, segala yang baik, mendatangkan segala kebaikan bagi seluruh negeri ini. Kami menyerahkan GKI Klasi Solo ini di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau terus akan memberkati ketika gereja Tuhan mengerjakan misi Allah. Tuhan akan terus memampukan, memperlengkapi supaya kasih Allah sungguh dinyatakan melalui kehadiran kami di antara sesama kami. Kami pasrahkan seluruh kehidupan kami, Tuhan beserta dengan kami, dan biarlah dari segala yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, hidup kami adalah hidup yang layak untuk menjadi persembahan bagi Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.